Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Diego? Alhamdulillah baik Bu Aminah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Dan kita masih dapat bertemu kembali nih Pak dalam rangkaian kegiatan supervisi kelas yang akan Pak Diego laksanakan. Nah, kebetulan pertemuan kali ini kita adalah pertemuan praobservasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan itu. Boleh Pak? Oh iya boleh, silakan Bu Aminah. Oh ya, kira-kira kapan jadwal supervisi kelasnya Pak? Jadwalnya itu besok Bu, menyesuaikan jadwal saya di hari Selasa jam ke-78 di kelas 7H. Nanti tempatnya di Lab IPA. Baik Pak, besok saya ikut mengamati pembelajaran Pak Diego di Lab IPA ya Pak. Dalam melakukan supervisi kelas, saya sebagai supervisor akan mengamati dan menilai kegiatan Pak Diego dalam memberikan pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan area yang dikembangkan sesuai kebutuhan murid sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi murid. Sebelum melakukan observasi atau supervisi kelas, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pada Pak Diego. Boleh? Silakan. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Diego kembangkan dalam proses pembelajaran besok? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada pembelajaran besok itu peserta didik dapat menjelaskan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas, serta perubahannya sehingga memiliki sifat yang berbeda-beda. Setelah melakukan pengamatan dengan mandiri dan gotong royong, secara kreatif dan bernalar kritis dalam diskusi kelompok. Pertanyaan kedua Pak, area pengembangan apa yang akan Pak Diego gunakan atau difokuskan di pembelajaran itu? Untuk area yang akan dikembangkan itu berpikir kreatif dan bernalar kritis melalui praktik nyata dalam materi yang saya bawakan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertanyaan ketiga nih Pak, strategi pembelajaran atau rancangan seperti apa yang akan Pak Diego terapkan? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu pertama kesepakatan kelas, belajar tepat waktu, suasana kelas yang kondusif, alat-alat yang digunakan, serta model pembelajaran, diskusi kelompok, dan discovery learning. Baik Pak Diego, satu pertanyaan lagi dari pembelajaran yang sebelumnya nih dan yang akan Pak Diego lakukan. Jika berada di dalam skala 1 sampai 10, kira-kira ini ada di skala berapa harapannya Pak Diego? Saya berharap dari pembelajaran sebelumnya di angka 5, untuk pembelajaran kali itu naik di angka 6 skalanya Bu. Oh begitu ya Pak, baik. Saya kira untuk percakapan praobservasi sebelum diakhiri akan saya ulas kembali sebagai bentuk refleksi saya terhadap pembelajaran Pak Diego yang akan dilaksanakan besok. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas, serta perubahannya sehingga memiliki sifat yang berbeda-beda setelah melakukan pengamatan dengan mandiri dan gotong royong, secara kreatif dan bernalar kritis dalam diskusi kelompok. Kemudian area yang akan Pak Diego kembangkan itu berpikir kreatif dan bernalar kritis untuk mengembangkan area keterampilan siswa melalui praktik nyata dalam materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu ya Pak? Ya, kita ketemu besok ya Pak di kegiatan supervisi. Semoga sukses untuk pembelajarannya. Iya Bu Mina, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, udah selesai. Biar gak lemas, kita tepuk semangat dulu. Siap ya? Saya minta tolong Albi deh, Albi. Ayo Bi, bikin tepuk semangat Bi. Tepuk semangat.
meja kalian masing-masing. Ya, satu kelompok itu bekerja. Alatnya juga sudah disediakan untuk masing-masing kelompok. Untuk penilaiannya hari ini akan saya nilai secara kelompok itu melalui LKI. Nanti juga akan ada presentasi. Itu akan saya nilai secara individu. Mana yang kelihatan memang ikut berdiskusi, mana yang cuma numpang nama, nanti kelihatan dalam presentasi. Oke, hari ini bisa kita langsung mulai praktikum aja. Ya, kita langsung mulai praktikum aja. Silakan tulis nama kalian di bagian belakang, ada kolom nama. Oke, sudah? Sudah. Selanjutnya kita lihat sama-sama untuk yang tahap pertama, tahap 1, orientasi atau observasi. Di lembar kerja kalian itu ada gambar zat padat, cair, dan gas. Silakan kalian observasi, amati baik-baik gambarnya. Amati baik-baik gambarnya. Setelah kalian amati, silakan kalian isi pertanyaan nomor 1. Partikel mana yang paling rapat? Oke, kalau sudah mengisi nomor 2, silakan isi yang nomor 2. Partikel mana yang paling rendah setelah kalian amati pada gambar? Oke, jika sudah, lanjut ke langkah metode ilmiah selanjutnya, yaitu merumuskan masalah atau rumusan masalahnya. Tulis. Nah, silakan kalian bandingkan zat mana yang paling rapat, mana yang paling rendah, mana yang yang cukup rapat dan cukup rendah. Kalian tuliskan zat mana yang paling rapat. Hasilnya saya mau minta tolong dong. Ada yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya enggak? Oke, boleh. Menurutnya siapa maestro? Silakan kita presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi LK. Salah satu orientasi atau observasi. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana kerapatan partikel di atas, partikel mana yang paling rapat, zat padat, partikel mana yang paling rendah, zat gas. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk maksud zat padat, zat cair, dan zat gas masing-masing 5. Zat padat 1 meja, 2 kursi, 3 pensil. Zat cair 1 air, 2 minyak, 3 bensin. Zat gas oksigen, zat gas alam, hidrogen. Tahap 2, rumusan masalah. Berdasarkan pengamatan yang dari atas, buatlah rumusan masalah. Apakah partikel zat padat lebih rapat dibandingkan partikel zat cair dan zat gas? Hipotesis. Jika digambarkan kerapatan partikelnya, maka partikel zat padat lebih tinggi tingkat kerapatan partikelnya dibandingkan pada zat cair dan zat gas. Tahap 4, merancang percobaan akan mengumpulkan data alat dan bahan. 1 gelas ukur, 2 air mineral, 3 air, 4 botol air mineral, 5 batu kecil, 6 ruang gelas. Langsung ke tabel pengamatannya aja deh, biar nggak terlalu lama waktunya. Saya mau maju dulu sekali. Pada pengamatan volume zat padat tidak ada perubahan. Zat cair tetap sama, zat gas berubah. Ciri-ciri bentuk zat padat tidak ada perubahan. Zat cair berubah, zat gas berubah. Zat partikel zat padat tidak ada perubahan. Zat cair berubah, zat gas menyebar. Ciri-ciri kaitan pengaruh zat padat tidak ada perubahan. Zat cair ada, zat gas tetapi sangat lemah.
Nah, tanyakan apapun. Berkaitan dengan kegiatan hari ini apa aja pertanyaannya? Angkat tangan, angkat tangan. Jangan malu bertanya, nanti tersesat di tengah jalan. Anggis, coba tanya. Kalau balon zat cair, zat gas apa zat padat? Zat gas. Oh, Jawabannya zat gas, betul? Betul. Ada lagi yang mau bertanya? Tahu cukup? Cukup? Oke, silakan duduk tempatnya. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bersedia menjelaskan pada teman-teman? Bapak nggak usah malu-malu. Tidak, kalau salah nggak akan digigit. Angkat tangan, jelaskan. Ya, Siva, silakan. Hari ini belajar tentang apa? Mempelajari kerapatan dari zat padat, cair, dan gas. Mempelajari perubahan zat padat, cair, dan zat gas. Dan mempelajari contoh zat padat, cair, dan gas di kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Apa perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Senang, sedih, pusing? Senang? Apa yang bikin senang? Bisa tahu perubahan zat. Oke, aja yang untuk hari ini saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama praktiknya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelas 7H yang luar biasa. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Aminah dari SMP Negeri 1 Hawargelis, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Indramayu. Pada video kegiatan percakapan pasca observasi hari ini, alhamdulillah telah hadir bersama kami yang saya hormati Bapak Kisworo PHSS sebagai pengajar praktik kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11, dan rekan sejawat saya Pak Diego SPD sebagai observi saya. Tentunya pada kegiatan pasca observasi ini, mohon izin Pak Kis, saya akan melaksanakan tanya jawab terkait proses observasi yang telah saya lakukan di kelas kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Diego. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Aminah. Alhamdulillah sehat ya Pak, sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan pasca observasi hari ini. Kemudian terkait kegiatan observasi kemarin Pak, pada pasca observasi hari ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran Pak Diego yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Nah, baik, sebelumnya saya mohon maaf, saya boleh memberikan beberapa pertanyaan Pak Diego? Boleh Bu, silakan. Insya Allah akan saya jawab pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf, pada kegiatan observasi yang Bapak lakukan kemarin, apa yang Bapak rasakan selama observasi atau setelah melakukan observasi itu Pak? Perasaannya awalnya grogi Bu, canggung. Biasanya kan cuma ada saya dan siswa di kelas tuh. Terus ada Bu Aminah kan kemarin untuk mengobservasi, jadi awalnya canggung, tapi ya seiring berjalannya waktu jadi terbiasa sama Bu Aminah. Ya, siap Pak. Baik, tidak apa-apa Pak, saya juga sama jika sedang diobservasi akan mengalami perasaan grogi juga, tapi memang hanya di awal saja ya Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak Diego,
terlihat percaya diri dalam proses pembelajaran tersebut. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya Pak sampai selesai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan kembali Pak langkah-langkah pembelajaran dan area pengembangan yang telah Pak Diego lakukan di kelas? Oh, baik Bu, untuk langkah-langkahnya ya sesuai sama yang kita perobservasi kemarin. Itu mempersiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan seperti modul ajar, LKPD, media dan alat-alat pembelajaran, dan area pengembangan sesuai tujuan pembelajaran, yaitu area pengetahuan, di mana murid dapat berpikir kritis, kreatif, dan bergotong royong dalam berdiskusi kelompok, menjawab permasalahan dalam praktik perbedaan benda cair, padat, dan gas. Mari. Baik Pak, sesuai dengan pengamatan saya bahwa memang untuk langkah-langkahnya sudah sesuai ya Pak dengan percakapan sebelum observasi atau praobservasi, yaitu Bapak sudah mempersiapkan semuanya. Kemudian sesuai dengan pengamatan saya ada beberapa area pengetahuan dan keterampilan yang sudah Bapak terapkan. Pak, cut dulu. Oh kayak gini sih teksnya. Oke, baik sekali Pak, sesuai dengan pengamatan saya bahwa memang murid Bapak itu sudah baik dalam area pengetahuan dan keterampilannya ya Pak. Nah, selanjutnya area pengembangan yang diharapkan oleh Pak Diego pada murid, menurut Bapak apakah sudah berhasil atau masih ada yang kurang? Alhamdulillah kemarin sudah berjalan baik, namun menurut saya pribadi itu masih ada kekurangan Bu. Oh begitu ya Pak, berarti menurut Pak Diego itu kegiatan pembelajaran memang sudah berjalan baik, namun masih ada kekurangan sekiranya itu ya Pak. Nah kalau boleh tahu apa kekurangan atau boleh saya katakan itu merupakan tantangan atau hambatan yang Pak Diego hadapi di kelas. Nah apa saja itu Pak kendala yang Bapak hadapi saat pembelajaran itu? Ya seperti yang Bu Aminah kemarin amati, itu ada beberapa murid yang nggak aktif Bu waktu pembelajaran, harus dimotivasi dulu baru aktif. Contohnya waktu sesi tanya jawab, beberapa murid itu masih malu atau ragu untuk bertanya. Ketika dimotivasi untuk bertanya baru mereka mau bertanya. Seperti itu Bu yang kemarin diamati kekurangannya tuh. Oke Pak, berarti menurut Pak Diego ada beberapa murid yang masih malu-malu ya Pak untuk bertanya. Namun setelah dimotivasi baru mereka merespon kegiatan diskusi yang akhirnya tidak pasif lagi. Nah kira-kira apa itu Pak penyebabnya Pak? Penyebabnya mungkin saya membagi kelompoknya tuh melibatkan terlalu banyak murid Bu. Kemudian dalam pembagian kelompok saya tuh belum menyesuaikan dengan asesmen diagnostik atau kebutuhan siswa dalam belajarnya Bu. Jadi dalam setiap kelompok itu masih bercampur dalam hal kemampuan muridnya Bu. Seperti halnya tersebut menjadi penyebab murid yang kurang percaya diri untuk melibatkan dirinya dalam pembelajaran, masih ragu atau malu untuk terlibat dalam pembelajaran. Mungkin itu sih Bu menurut saya. Oke baik Pak. Nah untuk masalah tersebut rencana apa nih yang akan Pak Diego lakukan sebagai solusi atas tantangan tersebut? Rencana kedepannya saya akan melakukan asesmen diagnostik yang akan berkaitan dengan menentukan kelompok murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar murid tersebut Bu. Misalnya ada murid yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Nah saya akan memberikan stimulan yang sesuai dengan pendekatan tersebut Bu. Baik Pak, itu sangat bagus sekali idenya. Kira-kira sekarang kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana Bapak tersebut? Rencananya di pembelajaran yang selanjutnya saya akan melaksanakan rencana tersebut Bu. Mudah-mudahan dengan seperti itu saya bisa memaksimalkan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Baik Pak Diego, semangat luar biasa sekali ya Pak demi menyajikan pembelajaran yang lebih baik lagi dan berpusat pada murid. Pak Diego langsung menerapkan strategi atau rencana yang diutarakan tadi.
Saya jadi tidak sabar nih Pak melihat perkembangan atas rencana Pak Diego tersebut. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak setelah melaksanakan rencana yang sudah Bapak utarakan tadi. Kira-kira hanya itu saja yang bisa saya tanyakan pada Pak Diego. Terima kasih atas waktunya dan tetap semangat untuk perubahan yang lebih baik demi murid. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Siap Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observer ya dari supervisornya Ibu Aminah dan supervisornya Pak Diego dan mata pelajaran ini mata pelajaran IPA ya Pak ya. Secara umum dari percakapan coaching ini pasca observasi itu sudah memenuhi alur tirta. Hanya saja ada beberapa yang perlu ditajamkan kalau menurut saya. Satu, kaitannya dengan alur tirta kan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di tujuannya di sini belum tajam kalau menurut saya Bu, sebagai supervisor atau juga sebagai coach sekaligus menanyakan atau memastikan lagi tujuan dari percakapan pasca observasi ini. Jadi baiknya ada penjelasan dulu tujuan umum dari pasca observasi ini sesungguhnya itu untuk apa. Jadi supaya si supervisor atau yang praktek mengajar ini tidak seakan-akan beliau ini seakan-akan dihakimi atau benar salah. Jadi tujuannya itu kita tegaskan dulu, kita ini akan melakukan pasca observasi bertujuan untuk memetakan dan meningkatkan sesuatu yang sekiranya itu masih perlu ditingkatkan. Jadi bukan berarti kurang, tapi perlu ditingkatkan, kan bahasanya berbeda. Kurang sama perlu ditingkatkan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi udah baik ada hambatan atau misalkan masih ada yang perlu ditingkatkan. Tadi sudah kaitannya dengan keaktifan murid ya, yang tadi belum ada asesmen diagnostik itu. Nah, nanti akan dilakukan asesmen ya Pak ya, ada berdasarkan auditory, visual dan kinestetik. Nah, berarti kan sebelumnya belum dilakukan. Jadi si koci ini dengan pemantik dari Bu Aminah yang sudah baik itu beliau sendiri yang solusinya ya, jadi solusinya beliau sendiri. Jadi sehingga coach itu sudah bisa memberikan kalimat-kalimat pemantik yang bisa menggugah solusi dari diri si koci atau dalam hal ini supervisi yaitu Bapak Diego. Nah, itu sudah baik, itu yang sudah baiknya. Nah, berikutnya dikaitan dengan identifikasi sudah, tadi rencana aksi juga sudah, tadi akan melakukan perbaikan ya Pak ya. Nah, tanggung jawabnya itu di bagian terakhir dari tirta atau tanggung jawabnya ini perlu ada penguatan kaitan dengan komitmen. Komitmennya beliau ini bila perlu itu di pemantik ditanyakan waktunya yang terukur. Jadi untuk melakukan perbaikan ini itu waktunya kapan. Nah, meskipun secepatnya, tapi kalau bisa itu ada waktu pastinya. Misalkan di akhir Oktober 2024 ini atau di awal November 2024 ini. Nah, tapi secara keseluruhan sudah baik. Terus ada juga boleh bertanya juga tentang daya dukung yang harus disiapkan, yang dibutuhkan oleh Pak Diego. Daya dukung apa? Apa dukungan dari sekolah atau dari rekan atau dari komunitas belajar itu untuk area pengembangan di alur terakhir dari tirta, yaitu kaitan dengan tanggung jawab. Mungkin itu Ibu yang bisa saya amati dari percakapan pola pikir coaching pasca observasi supervisi akademik antara Bu Aminah sebagai supervisor dan coach dan Pak Diego sebagai supervisor dan coachee, dan saya sebagai observer. Nah,
Mohon nanti dipertebal lagi atau diperjelas lagi untuk selanjutnya itu terkait dengan tujuannya. Tujuan dari alur tirta kan harus ada tujuan umumnya. Dan yang terakhir yaitu kaitan dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini terkait dengan komitmen daya dan dukungan. Komitmen dan dukungan, karena nggak mungkin Pak Diego itu bisa jalan sendiri tanpa dukungan dari rekan, ya nggak Pak Diego ya. Tentu minimalnya kan harus ada kolaborasi, semangat kolaborasi, dukungan dari pihak sekolah ya. Mungkin itu saja Bu Aminah ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Guru hebat, demikian percakapan pasca observasi saya Aminah sebagai observer. Mohon maaf lebih kurangnya dan diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.